Salam olahraga ya. Baru kelar pengundian tadi tentang Piala Thomas dan Uber yang sudah ditunggu-tunggu juga oleh beberapa penggemar ya. Dan seharusnya ini kan dilaksanakan tahun lalu, dan karena tahun lalu nggak jadi dan ada pandemi segala macam, jadi ditunda dan diundur hingga tahun ini. Dan diadakan nanti bulan Oktober tahun 2021 di Denmark. Nah, baru tadi juga pengundiannya baru kelar dan dilakukan pengundian dua sekaligus di babak grup, ada dari Thomas dan juga Uber. Nah, langsung kita bahas aja ya per grupnya. Dari grup A ada Jepang, Indonesia, Jerman, Prancis. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dua kekuatan Asia, yaitu Jepang dan Indonesia, di Piala Uber akan bersaing dengan Jerman dan Prancis. Cuman kembali kita lihat bahwa ya, grup ini kita sudah bisa menebak bahwa Jepang dan Indonesia akan lolos dengan cukup lenggang lah. Terutama di sini gue nggak melihat banyak perkembangan dari Jerman dan Prancis ya, dari sektor perempuan, terutama dari ganda dan tunggal. Jadi gue nggak melihat akan ada kejutan dari grup A. Lalu dari grup B ada Thailand, India, Spanyol, dan Scotland. Nah, Spanyol ini gue nggak tahu si Marin udah bisa main atau belum. Cuman kalau misalkan seandainya dia bisa main ya, kekuatan Spanyol mungkin hanya ada di tunggal pertama doang. Sedangkan dari Thailand dan India ini lebih merata. Terutama di Thailand kita lihat ada dari ganda dan tunggal pertamanya ini cukup bagus. Demikian juga dengan India, di mana ganda dan tunggalnya cukup bagus. Nah, Thailand dan India seharusnya di atas kertas bisa lolos. Lalu ada dari Korea, Cina, Taipei di grup C. Nah, ini nggak terlalu menarik karena Tahiti dan Mesir ini dua negara debutan di Piala Uber dan akan bersaing dengan dua kekuatan tradisional, yaitu Korea dan Chinese Taipei. Harusnya dua negara ini nggak begitu kesulitan dalam menghadapi Tahiti dan Mesir. Di grup D yang cukup menarik ada China, Denmark, Malaysia, dan Kanada, di mana di sini Denmark dan Malaysia akan bersaing memperebutkan posisi runner-up mendampingi China. Cuman di sini gue melihat bahwa ya, Malaysia ini sedikit di atas kertas lebih unggul ketimbang Denmark dari sektor ganda putrinya. Sedangkan dari ganda putri Denmark kita tahu beberapa tahun terakhir Denmark selepas si Camilla dan Christina pensiun, mereka nggak punya lagi satu pasang ganda putri yang istilahnya masuk top 5 lah. Sekarang nggak ada lagi. Dengan di Malaysia ini sekarang mereka lagi coba membangun juga dari sektor putrinya. Cuman kembali kelemahan Malaysia ini ada di sektor tunggal utamanya, di mana mereka nggak punya lagi pemain tunggal putri yang bisa bersaing di minimal top 10 lah. Sedangkan dari Denmark mereka punya beberapa lah untuk dari sektor tunggal putrinya. Cuman di sini gue melihat bahwa Cina akan lolos, sedangkan sebagai runner up gue akan unggulkan Malaysia sedikit ketimbang Denmark. Murni gue melihat dari sektor ganda putri Malaysia yang secara permainan masih lebih di atas dari ganda putri Denmark. Nah, lalu kita ke undian Piala Thomasnya. Piala Thomasnya di grup ya, kita ke grup D dulu deh. Ada Jepang, Malaysia, Kanada, Inggris. Jepang sebagai unggulan kedua berlawan Malaysia, Kanada, dan Inggris. Inggris gue melihat mereka punya dua ganda yang cukup kuat, yaitu ada Marcus dan Chris, dan Ben dan Sel. Nah, dua ganda putra Inggris ini feeling gue akan menjadi kuda hitam. Karena apa? Karena Malaysia ini kita tahu beberapa tahun terakhir gandanya kecuali Aaron dan Soh ini, ganda keduanya mereka nggak punya ganda kedua yang cukup kuat. Terlebih tunggal kedua Malaysia pun juga nggak ada lagi yang ya, kayak misalkan kita tarik ke tahun lalu aja, mereka masih punya si Dato' Lee Chong Wei sebagai tunggal pertama. Sedangkan di Piala Thomas ini mereka hanya mengandalkan Lee Zichy sebagai tunggal pertama. Sedangkan di tunggal keduanya Malaysia gue belum melihat ada nama besar yang bisa coba bersaing. Nah, kita hitung-hitungan aja dari segi faktor cara permainan, terutama ganda-ganda Eropa ini terkenal akan permainan dari drive yang cukup cepat. Nah, di sini gue melihat bahwa ganda kedua Malaysia ini gue nggak tahu siapa yang dipanggil. Kemungkinan Goh dan Tan ini kan sekarang kabarnya mereka berpisah dan coba berpasangan dengan pasangan baru, yaitu
feeling gue apakah akan dipanggil atau enggak. Cuman kalau misalkan gue dan Tan seenggaknya ingin melakukan very well match dengan bermain di Thomas Cup sebagai pasangan, Malaysia lebih punya kans untuk bisa lolos. Lalu ya Jepang kita tahu gandanya cukup kuat, dan di atas kertas di grup di Jepang akan lolos sebagai juara grup. Di grup C ada China, India, Belanda, dan Tahiti. Ini China dan India seharusnya bisa lolos dengan mudah, karena kembali lagi gue melihat Belanda dan Tahiti, dua tim ini gue nggak melihat mereka akan bisa menghadirkan kejutan. Di grup B ada Denmark, Korea, Prancis, Jerman. Ya, Jerman ini kan beberapa tahun yang lalu sempat membuat beberapa kali kejutan dengan mereka punya Max Weber sebagai tunggal. Lalu di ganda ada Mark Lampard dan Marvin. Cuman sekarang kembali lagi Jerman nggak punya tunggal pertama yang cukup bagus seperti Max Weber. Dan sekarang permasalahan Jerman adalah mereka hanya mengandalkan ganda putranya doang di ganda putra pertama, sedangkan di ganda putra kedua nggak begitu kelihatan. Perancis pun sama. Mereka coba membangun kekuatan dengan Thomas dan Christo, yaitu yang digadang-gadang ini top junior lah, ibaratnya lagi sedang meningkat. Cuman dari sisi permainan seharusnya Denmark dan Korea bisa mengatasinya. Cuman ya kembali Korea kita tahu tunggal putra bermasalah, ganda kedua Korea yang putra mereka nggak punya pelapis selain dan Choi dan Seo ini. Lalu di grup A ada Indonesia, Taipei, Aljazair, dan Thailand. Nah, ini grup yang kalau gue bilang grup cukup menarik ya, dimana dia seharusnya ketiga tim ini memiliki peluangnya cukup sama. Cuman kembali lagi Thailand ini nggak punya tunggal yang cukup bagus. Tunggal dalam artian tunggal ketiga. Tunggal pertama mereka punya Kantapon, tunggal kedua punya Kunlavet. Cuman ganda putra Thailand belum ada lagi ganda-ganda yang kayak zaman dulu lah, ada Bodin dan Manepong. Cuman sekarang gue melihat bahwa ganda putra Thailand tertidur. Nah, tipikal permainan Thailand kita tahu, yaitu gandanya yaitu keras-keras dan panjang. Melawan Thailand dan Indonesia ya, feeling gue seharusnya Indonesia dan Taipei seharusnya bisa lolos dengan cukup mudah ya, nggak mudah-mudah banget istilahnya. Cuman ya di atas kertas Indonesia dan Taipei seharusnya bisa lolos. Cuman kembali lagi kalau misalkan Thailand bisa mencuri angka, terutama mencuri kemenangan ya, terutama dari Indonesia atau Taipei, Thailand memiliki peluang kemungkinan yang lolos lebih besar. Oke, sekian dulu.